Shalom Alive. Mari sama-sama kita menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari sama-sama kita katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, oh, oh. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Namamu besar Tuhan. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Mari teman-teman, persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Engkau baik Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Engkau juru selamat kami Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau Yesus. Engkau juru selamat kami Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan
Shalom teman-teman semuanya, Shalom Lifers. Marilah kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kau sudah baik Tuhan Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami mau membuka hati kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan masuk dalam hati kami. Dan firman-Mu itu menjadi pedoman hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap rekan-rekan kami Tuhan Yesus. Berkati setiap lifers yang ada Tuhan Yesus. Biarlah Engkau masuk dalam setiap kehidupan mereka Tuhan Yesus. Dan biarlah hanya Engkau yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Shalom semuanya, shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di ibadah online. Pada hari ini saya yakin dan percaya teman-teman dalam kondisi yang luar biasa, teman-teman dalam kondisi yang sehat, dan teman-teman masih kuat menghadapi hari-hari yang sangat luar biasa ini. Oke, kita buka bersama-sama ayat kita hari ini di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, luar biasa. Hari-hari ini kita tahu semuanya pandemi masih berjalan dan kondisi masih belum terlihat baik, tapi saya yakin dan percaya teman-teman semuanya masih diberkati Tuhan, masih disertai Tuhan. Dan kalau saya masih boleh berdiri di tempat ini, itu semuanya karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan. Orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, pasti hidupnya akan diberkati Tuhan. Semuanya sama-sama katakan amin. Karena jelas dituliskan di sini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Hidup bergantung kepada Tuhan itu seperti seorang anak kecil yang menaruh harapannya pada kedua orang tuanya. Saya memiliki seorang anak saya masih berumur 2,5 tahun. Dan saat saya melihat anak saya dekat dengan saya, dia sangat sukacita. Saat anak saya melihat saya baru pulang dari pekerjaan, anak saya sangat sukacita. Dan saat anak saya lagi menyambut mamanya juga, dia sangat sukacita. Dan saat anak saya berada dengan kedua orang tuanya, dengan saya dan istri saya, dia sangat sukacita, dia merasa aman, dia merasa dilindungi oleh orang tuanya. Seperti itulah hidup bergantung dengan Tuhan. Kalau kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, kita berserah penuh kepada Tuhan, kita pasti merasakan yang namanya damai sejahtera. Kita pasti merasakan yang namanya sukacita. Dan kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Lalu, kalau kita sudah mengaku kita hidup bergantung dengan Tuhan, apakah kita sudah sepenuhnya menggantungkan hidup kita kepada Tuhan? Kalau kita masih sering menggunakan kekuatan kita sendiri, kita masih sering mengandalkan kepintaran kita, apakah itu mencerminkan kehidupan bergantung dengan Tuhan? Saya rasa tidak. Kalau kita percaya penuh dengan Tuhan, pasti kalau kita ada sebuah masalah, kalau kita ada sebuah problem, pasti yang pertama kita tuju adalah Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita mau mengaku kalau hidup kita bergantung penuh dengan Tuhan. Lalu, bagaimana cara kita untuk hidup bergantung penuh dengan Tuhan? Yang pertama adalah kita harus kenal Tuhan itu sendiri. Gak mungkin kan kalau anak saya gak kenal dengan kedua orang tuanya. Lalu saat anak saya berada di sebuah lingkungan gitu, lalu anak saya pasti akan mencari kedua orang tuanya, karena dia kenal dengan orang tuanya. Dan saat anak saya berada di sebuah lingkungan yang baru, pasti anak saya akan selalu dekat dengan orang tuanya, karena anak saya akan merasa aman. Dan anak saya akan merasa, wow, aku dilindungi oleh kedua orang tuaku. Karena apa? Karena anak saya mengenal saya. Demikian juga saya mengenal anak saya.
Jadi yang pertama adalah kalau kita mengaku hidup bergantung dengan Tuhan, kita harus kenal dulu dengan siapa Tuhan yang kita sembah, dengan siapa Tuhan yang kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana cara kita kenal Tuhan? Gampang sekali teman-teman. Yang pertama adalah kalau kita mau kenal Tuhan, kita kenali suara Tuhan. Kita baca firman-Nya. Saya yakin dan percaya semuanya yang menonton ibadah hari ini, semuanya setiap hari pasti membaca firman Tuhan. Kalau yang belum membaca firman Tuhan setiap hari, ayo saya ajak teman-teman semuanya, kita baca firman Tuhan setiap hari. Kita dalami firman Tuhan, kita mengerti, minta hikmat Tuhan. Dan saya yakin dan percaya saat kita membaca firman-Nya, pasti kita akan semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kita akan semakin mengerti apa isi hati Tuhan. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita harus menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, yaitu adalah kita harus membuka hati untuk Tuhan Yesus. Kenapa kok bisa membuka hati? Begini, pada dasarnya manusia itu suka menggunakan kekuatannya sendiri. Saya dulu juga orang yang seperti itu. Saat saya ada sebuah masalah, saya mulai mikir, wah gimana ya kalau saya gini nanti gini, kalau saya gini nanti gini. Gak bisa teman-teman. Kita kalau ada dalam sebuah masalah, ayo kita datang sama Tuhan. Kita masuk menara doa, kita doa sama Tuhan. Dalam kehidupan saya sehari-hari, saya selalu berdoa dengan istri saya. Setiap malam saat mau tidur, saya sering cerita dengan istri saya ada masalah gini, ada problem gini. Terus istri saya, ayo kita berdoa. Maka saya dengan istri langsung berdoa dengan Tuhan. Dan saat saya berdoa, dan saat kami berdoa, sepasang suami istri berdoa, itu Tuhan seakan-akan memberikan sebuah kedamaian. Karena saya mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan, yang artinya saya membuka hati untuk Tuhan Yesus berdaulat dalam kehidupan saya. Karena kalau kita nggak datang kepada Tuhan, kita pasti datang di luar Tuhan. Yaitu mungkin kalau ada sebuah masalah ekonomi, kita mulai cari cara, wah aku harus cari uang, aku harus cari berkat. Gak bisa teman-teman. Kita gak bisa hidup di luar Tuhan Yesus. Pastikan hidup kita selalu di dalam Tuhan Yesus. Pastikan hidup kita selalu sejalan dengan Tuhan Yesus. Kalau kita menyimpang dari Tuhan Yesus, itu seakan-akan Tuhan Yesus kayak gini, hei, jalanmu itu salah gitu. Dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu pasti akan mengingatkan. Nah, ciri-cirinya gini, kalau kita melakukan sebuah kesalahan, pasti di dalam hati ini pasti ada yang ganjel seperti itu. Nah, kalau ada yang mulai ganjel, kita doa sama Tuhan, tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah yang aku lakukan ini salah? Apakah yang aku lakukan ini gak sesuai dengan jalanmu? Kalau yang kita lakukan itu mendatangkan damai sejahtera, itu pasti datangnya dari Tuhan. Tapi kalau yang kita lakukan itu mungkin hanya menyenangkan hati kita, tapi gak menyenangkan hati Tuhan, pasti itu bukan dari Tuhan. Pasti itu keinginan kita sendiri. Nah, itulah bagaimana kita harus membuka hati untuk Tuhan. Karena kalau kita menutup hati, kita gak mau Tuhan turut campur dalam kehidupan kita, kita akan selalu menggunakan kekuatan kita sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan. Dan menurut pengalaman saya, kalau saya menyelesaikan masalah saya dengan kekuatan saya sendiri, kebanyakan dan selalu itu mendatangkan hal yang kurang baik. Tetapi saat saya ada sebuah masalah dan saya berdoa kepada Tuhan dan saya minta tolong sama Tuhan, perlahan tapi pasti Tuhan mulai menjawab doa-doa saya. Karena saya mau membuka hati untuk Tuhan Yesus. Saya mau benar-benar menggantungkan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Itulah kalau kita hidup bergantung kepada Tuhan, pasti enak kehidupan kita. Walaupun yang namanya kehidupan pasti ada naik turun, ada up and down, tapi Tuhan pasti menyertai. Terlebih dalam masa-masa pandemi seperti ini. Saya tahu ekonomi lagi tergoncang, bisnismen juga lagi tergoncang juga, omset mereka turun. Tetapi anak-anak Tuhan
pasti tetap dipelihara oleh Tuhan. Karena janji Tuhan adalah kita sebagai anak-anaknya gak akan dibiarkan hidup meminta-minta. Malahan kita diberi perintah untuk Tuhan untuk kita saling memberi. Nah, itulah kalau kita hidup bergantung dengan Tuhan, pasti kita tetap diberkati Tuhan, kita tetap disertai apapun masalahnya. Seperti saat-saat ini, pandemi seperti ini, kita pasti tetap disertai Tuhan. Dan saya yakin dan percaya teman-teman semuanya yang menonton ibadah ini semuanya diberkati Tuhan, semuanya disertai Tuhan. Semua sama-sama katakan amin. Dan yang poin yang terakhir, bagaimana kita untuk hidup bergantung dengan Tuhan. Yang terakhir adalah percaya penuh dengan janji Tuhan. Sekarang misalnya, mungkin gak saya sebagai orang tua akan menyakiti anak saya. Kalau di berita-berita mungkin ada sesuatu yang gak beres, ya mungkin tuh orang tuanya sakit. Tetapi kalau saya sendiri melihat anak saya sakit aja, saya pasti ngomong sama Tuhan, Tuhan sembuhkan anak saya, biar saya yang sakit, anak saya jangan sampai sakit. Bapa di bumi aja seperti itu, apalagi Bapa kita yang di surga. Amin. Teruslah percaya dengan janji Tuhan. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Sama seperti kisah Abraham. Kita tahu semuanya bagaimana Abraham menunggu 100 tahun untuk memiliki seorang anak. Dan Abraham benar-benar memegang penuh janji Tuhan. Dan di saat dia menjalani kehidupannya sampai umur 100 tahun, Tuhan menjawab doanya. Sehingga melalui istrinya dia memiliki anak, dan keturunannya, dan kita semuanya adalah keturunan Abraham. Kita semuanya pasti diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Kita mau percaya penuh dengan janji Tuhan. Kita gak berusaha cari berkat di sana sini. Kita gak berusaha cari sesuatu yang di luar Tuhan. Nah, karena apa? Karena kita percaya penuh dengan janji Tuhan. Itulah teman-teman semuanya, bagaimana kita harus mengantungkan hidup kita di dalam Tuhan Yesus. Karena kalau saya melihat di luar sana banyak orang-orang yang gak mengenal Tuhan, banyak orang-orang yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Kehidupannya mungkin kelihatannya enak, tetapi di dalam hati mereka ada kekosongan seperti itu. Karena apa? Hidup mereka gak mengenal Tuhan. Hidup mereka gak bergantung penuh kepada Tuhan. Ada sebuah kisah, kita tahu semuanya Abraham Lincoln adalah presiden Amerika. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa Abraham Lincoln adalah presiden terbaik sepanjang sejarah Amerika. Karena pada suatu hari ada seorang melintas di kamar presiden di Gedung Putih. Lalu secara gak sengaja orang ini melihat sang presiden ini berdoa kepada Tuhan. Dan doanya adalah seperti ini, Tuhan Yesus, tolong saya untuk dapat memimpin bangsa yang besar ini. Wow, seorang presiden, di mana presiden ini adalah anak Tuhan dan hidupnya bergantung penuh kepada Tuhan. Karena doanya adalah, tolong saya untuk dapat memimpin bangsa yang besar ini. Berarti apa? Abraham Lincoln melibatkan Tuhan dalam pekerjaannya sebagai presiden. Dan sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita sudah melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil, dalam setiap pilihan-pilihan kehidupan yang kita ambil? Apakah kita sudah melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, dalam kuliah kita, dalam pekerjaan, atau dalam teman-teman yang masih sekolah? Apakah teman-teman semuanya sudah melibatkan Tuhan? Atau bahkan teman-teman belum melibatkan Tuhan dalam kehidupan teman-teman? Ayo mulai hari ini saya ajak teman-teman semuanya untuk melibatkan Tuhan, untuk terus menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Karena pasti kalau kita hidup di luar Tuhan, kita nggak akan bisa apa-apa. Saya sudah pengalaman teman-teman, bagaimana saya berusaha untuk menggunakan kekuatan saya sendiri dalam pekerjaan, dalam hal-hal yang lain, dan akhir-akhirnya apa? Nggak berhasil juga. Tetapi saat saya mulai menggantungkan hidup saya kepada Tuhan, Tuhan mulai membuka pintu-pintu berkat, pintu-pintu mujizat, dan
saya masih bisa berdiri sampai hari ini, semuanya karena kebaikan Tuhan. Mungkin umur saya masih muda, tetapi Tuhan akan pakai kita semuanya anak-anak muda untuk memberkati bangsa ini. Karena Tuhan akan pakai generasi Yeremia. Seperti yang sudah kita dengarkan minggu lalu, di ibadah Youth minggu lalu, bagaimana Tuhan akan pakai anak-anak muda. Tuhan akan pakai generasi Yeremia ini untuk menobatkan bangsa ini, untuk menobatkan lingkungan kita. Makanya ayo saya ajak teman-teman semuanya yang masih merasa muda, untuk kita hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Amin. Nah, sekarang keputusannya tinggal apakah kita mau menggantungkan hidup kita penuh kepada Tuhan. Apakah kita mau hidup bergantung kepada Tuhan? Karena orang yang hidup bergantung kepada Tuhan, di Yeremia 17 ayat yang ke-8 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kalau sebuah pohon ditanam di tepi air, berarti apa? Pohon itu akarnya akan terus dilalui air, dan sumber kehidupan adalah air. Air menggambarkan sebuah sumber kehidupan. Di mana ada pohon, ada air, pasti dia akan tumbuh dengan subur. Lalu berikutnya, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Saya tahu saat-saat ini adalah saat-saat panas terik, gimana dunia lagi digoncang, ekonomi lagi digoncang, apapun lagi digoncang. Tetapi melalui ayat ini kita dijanjikan tidak mengalami datangnya panas terik. Wow, itu sangat luar biasa. Bagaimana kita hari-hari ini masih diberkati Tuhan, kita masih bisa makan, bahkan kita masih bisa memberi mungkin. Wow, itu sangat luar biasa teman-teman. Kenapa? Karena kita hidupnya bergantung penuh kepada Tuhan. Lalu berikutnya, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, sangat luar biasa sekali. Bagaimana kita bisa hidup seperti ini? Jadi kuncinya adalah kita hidup bergantung kepada Tuhan. Kita akan terus menghasilkan buah, kita akan terus memiliki daun yang hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan tahun-tahun ini adalah memang tahun-tahun kering, tapi saya yakin dan percaya saat teman-teman semuanya hidup bergantung penuh kepada Tuhan, gak mengandalkan kekuatan kita sendiri, pasti kita tidak akan khawatir dalam tahun-tahun yang sulit seperti ini. Dan yang terlebih, tidak berhenti menghasilkan buah. Oh, ini yang luar biasa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan dipakai luar biasa. Kita akan dipakai Tuhan untuk bangsa ini. Kita anak-anak muda yang tidak kompromi dengan dosa, dan kita anak-anak muda yang akan menjadi berkat bagi sekeliling kita. Dan kita akan terus menghasilkan buah. Buah itu apa? Macam-macam. Buah dari buah-buah kehidupan kita, buah-buah roh juga. Kalau kita benar hidup di dalam Tuhan, pasti kita memiliki kasih, damai sejahtera, terus semuanya sampai penguasaan diri. Nah, itulah kenapa kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Kita harus terus hidup full dengan Tuhan Yesus, menyerahkan harapan kita kepada Tuhan. Kita nggak bisa datang kepada Tuhan dengan proposal yang penuh dengan tulisan keinginan kita. Saat kita datang kepada Tuhan, kita bawa kertas kosong. Biarlah Tuhan yang mengisi kehidupan kita, dan biarlah Tuhan sendiri yang menuliskan kehidupan kita, sehingga kita sesuai dengan rencana Tuhan, kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Inilah cara-cara kita untuk hidup bergantung dengan Tuhan. Yang pertama adalah kita harus kenal Tuhan. Yang kedua, kita buka hati untuk Tuhan. Dan yang terakhir, kita percaya penuh dengan janji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini, Tuhan Yesus, yang mengingatkan kami Tuhan, untuk kami terus hidup bergantung dengan-Mu Tuhan Yesus. Kami gak mau sekalipun mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami mau terus hidup bersama-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus di tahun-tahun yang kering ini Tuhan Yesus, Engkau terus menjaga kehidupan kami Tuhan. Engkau terus mengurapi kami Tuhan Yesus sebagai anak muda Tuhan Yesus. Engkau akan pakai generasi Yeremia Tuhan Yesus untuk menempatkan bangsa ini Tuhan,
untuk menobatkan sekitar kami Tuhan, lingkungan kami Tuhan. Kau akan pakai kami setelah luar biasa Tuhan Yesus. Dan kami aku mau melayani-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan Yesus yang hadir dalam setiap kehidupan kami, yang senantiasa mengingatkan kami dan senantiasa menyertai kami Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat tangan kita siap terima berkat dari Tuhan Yesus. Marilah kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, keluarga kita masing-masing dengan membawa berkat, damai sejahtera dan penyertaan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita masing-masing, mulai dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sudah terima berkat, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.